Evening and welcome to the Qingdao Youth Football Stadium where China host Indonesia in the AFC Asian Qualifiers. Segudang fakta menarik di balik laga super penting antara tim nasional Indonesia kontra tim nasional Tiongkok. Pertandingan yang akan mempertemukan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Tiongkok bukan hanya sekadar laga sepak bola biasa. Ini adalah laga super penting yang membawa banyak makna, baik secara teknis maupun secara emosional dan nasional. Laga ini akan digelar tepat pada malam takbiran Idul Adha, malam yang penuh syahdu, malam yang menjadi simbol pengorbanan, dan juga malam kebersamaan seluruh umat Muslim Indonesia. Namun yang membuatnya lebih spesial adalah, di malam yang sakral tersebut, seluruh penjuru negeri, dari kota besar hingga pelosok desa, akan dipenuhi euforia nonton bareng, atau yang kini dikenal luas sebagai nobar demi satu nama, Indonesia. Tak ada instruksi resmi, tak ada surat edaran, tak ada maklumat pemerintah. Namun dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, masyarakat secara spontan akan menggelar layar, membuka halaman rumah, lapangan desa, masjid, pos ronda, bahkan balai warga untuk menyaksikan perjuangan anak bangsa yang bertarung di atas rumput demi lambang Garuda di dada. Mereka tak hanya menonton, mereka membawa semangat, membawa harapan, dan membawa satu bentuk pengabdian emosional kepada negara, dukungan yang lahir dari hati. Di malam itu, tak hanya nobar yang dilakukan. Banyak dari warga yang juga menjaga hewan kurban. Mereka berjaga, menjaga amanah umat, sembari bersama-sama menyaksikan perjuangan para pemain Indonesia. Inilah momen ketika kebersamaan, semangat gotong royong, dan rasa nasionalisme berpadu dalam satu waktu. Momen ketika sepak bola bukan lagi sekadar pertandingan, melainkan menjadi alat pemersatu bangsa, menjadi lilin yang menyalakan kembali semangat nasionalisme yang mungkin mulai pudar. Bahkan tak berlebihan jika kita menyebut bahwa semarak nobar malam itu sebanding dengan euforia hari ulang tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sepak bola bisa menghadirkan itu semua, tanpa arahan, tanpa paksaan, tanpa skenario, murni dari hati. Mereka yang sebelumnya acuh terhadap sepak bola yang merasa tak tertarik pada dunia olahraga, tiba-tiba saja tertarik. Karena lingkungan sekitar mereka mendukung, karena suasananya menyatukan, karena momennya menggugah. Mereka pun mulai ikut menyaksikan nobar. Di sanalah satu demi satu individu tersadarkan bahwa dukungan terhadap tim nasional Indonesia bukan hanya tentang menyukai bola, tetapi lebih dari itu, tentang mencintai tanah air. Tak sedikit dari masyarakat yang awalnya bahkan bersikap cuek, tak peduli apakah Indonesia menang atau kalah. Tapi di malam itu, mereka menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Rasa cinta terhadap negara yang selama ini terkubur di balik kesibukan, kejenuhan, atau ketidakpedulian ternyata bangkit kembali. Ketika mereka melihat lautan manusia dengan semangat merah putih, dengan lagu kebangsaan dikumandangkan dengan gegap gempita, mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah gerakan kebangsaan tanpa komando. Seluruh warga negara Indonesia di luar negeri pun menunjukkan hal serupa. Dimanapun timnas bertanding, melawan siapapun, di negara manapun, para warga negara Indonesia selalu menjadi pendukung paling vokal, paling semangat, dan paling mencolok. Ini bukan hanya soal olahraga. Ini tentang harga diri. Ini tentang menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tak pernah diam jika menyangkut marwah negaranya. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan di stadion luar negeri, atau bahkan di ruang tunggu bandara, stasiun kereta, rumah sakit, atau tempat umum lainnya, hampir semua orang Indonesia yang mendengarnya akan spontan berdiri, menaruh tangan di dada, dan menunjukkan penghormatan. Mereka tidak diperintah, mereka tidak diminta, tapi mereka tahu bahwa lagu kebangsaan adalah lambang dari perjuangan para pendahulu, dari darah dan air mata yang ditumpahkan demi kemerdekaan. Dan ketika pertandingan selesai, banyak dari para pendukung yang menangis. Bukan semata karena hasil, tapi karena perjuangan. Karena mereka tahu para pemain itu bukan sekadar atlet. Mereka adalah pejuang yang berdiri di garis depan dalam pertandingan diplomasi olahraga. Bahkan, para pemain keturunan yang kini memperkuat tim nasional setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, langsung menunjukkan semangat nasionalisme yang luar biasa. Mereka bukan hanya mengenakan seragam, mereka membela nama besar Indonesia. Mereka bukan hanya menjalani pertandingan, mereka memperjuangkan kebanggaan bangsa. Mereka mengaku, ketika mengenakan jersey dengan lambang Garuda, mereka merasa memiliki kekuatan yang tidak mereka miliki saat membela klubnya, bahkan klub yang menggaji mereka.
Mereka tak bisa menjelaskan. Tapi mereka tahu, saat mereka membela Indonesia, ada kekuatan emosional yang luar biasa besar. Tanpa bayaran Rp1 pun, mereka tetap tampil totalitas. Mereka lari, berduel, bertarung, hingga tubuh mereka tak lagi kuat. Banyak dari mereka yang mengalami kram, kelelahan, bahkan nyaris pingsan di lapangan. Tapi, mereka tetap bangkit. Karena di belakang mereka ada ratusan juta rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar. Ada satu nama yang mereka perjuangkan, Indonesia. Jika dahulu kita nobar untuk mendukung negara-negara besar di Piala Dunia seperti Brasil, Argentina, atau Jerman, maka kali ini kita masa bodoh. Kita mendukung tim kita sendiri, tim Indonesia, tim kebanggaan kita semua. Kita punya pemain hebat, kita punya pelatih andal, dan yang paling penting, kita punya dukungan luar biasa dari masyarakat yang siap menjadi pagar moral dan emosional bagi para pemain. Laga ini juga akan menjadi ajang yang mempererat kerukunan antar umat beragama. Di malam takbiran yang penuh makna, ketika umat Muslim menunaikan ibadah, masyarakat non-Muslim turut serta menjaga kebersamaan dalam semangat persatuan. Mereka semua ikut dalam nobar. Mereka ikut merasakan kebersamaan. Mereka ikut menyuarakan semangat bangsa. Karena pada akhirnya, kita semua berasal dari satu rahim kebangsaan, Nusantara. Menariknya lagi, laga ini akan disiarkan secara langsung di 149 negara di seluruh dunia. Dari siaran televisi konvensional hingga saluran live streaming, termasuk media raksasa dunia seperti ESPN yang juga telah membeli hak siar laga ini. Bahkan sejumlah influencer dunia akan hadir menyaksikan langsung pertandingan ini dari tribun stadion, memperluas jangkauan sorotan global terhadap laga yang membawa nama Indonesia. Di sisi tribun, koreografi raksasa telah dipersiapkan oleh kelompok supporter seperti Kak Grande dan Ultras Garuda. Mereka telah mengatur koreografi yang luar biasa, bukan hanya untuk memberikan semangat, tetapi juga menunjukkan pada dunia bahwa supporter Indonesia adalah salah satu yang paling loyal dan kreatif di dunia. Yang lebih membanggakan, hampir seluruh negara di Asia Tenggara akan turut menyaksikan laga ini. Meski mereka bukan bagian langsung dari pertandingan, tapi mereka tahu bahwa kini Indonesia adalah satu-satunya wakil dari kawasan Asia Tenggara yang sedang berjuang menuju pentas Piala Dunia. Mereka tahu jika Indonesia berhasil, maka Asia Tenggara berhasil. Oleh karena itu, semangat regionalisme ASEAN ikut mendukung perjuangan Garuda. Vietnam dan Thailand pernah mencoba, namun mereka harus tersingkir di fase grup. Kini giliran Indonesia yang membawa bendera ASEAN ke panggung dunia. Ini semua semakin diperkuat dengan keberhasilan ASEAN All Stars mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 beberapa waktu lalu. Kemenangan tersebut menjadi simbol bahwa kekuatan Asia Tenggara sudah tidak bisa diremehkan lagi. Hubungan antar negara ASEAN kini makin erat, tak hanya dari sisi diplomasi politik dan ekonomi, tapi juga di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Namun, semua kebanggaan ini tidak akan pernah hadir jika tidak ditopang oleh jiwa nasionalisme. Dan inilah titik yang perlu kita kupas mendalam. Apa jadinya jika suatu bangsa tidak memiliki jiwa nasionalisme? Pertama, bangsa tanpa nasionalisme adalah bangsa yang mudah dipecah belah. Tanpa ikatan emosional terhadap tanah air, warga negara akan mudah dipengaruhi kepentingan asing. Mereka akan dengan mudah mengabaikan kedaulatan negara sendiri demi kepentingan pribadi. Kedua, hilangnya nasionalisme akan melemahkan semangat juang. Tanpa rasa cinta tanah air, tidak akan ada semangat untuk berkorban. Tidak akan ada semangat untuk menjaga persatuan. Bahkan ketika negara dalam kondisi terancam, tidak akan ada keberanian untuk membela. Ketiga, generasi penerus akan tumbuh dengan nilai-nilai individualisme yang tinggi. Mereka tidak akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap negara. Mereka tidak akan peduli terhadap masa depan bangsa. Dan ketika itu terjadi, keberlangsungan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat menjadi rapuh. Maka dari itu, semangat nasionalisme harus terus ditanamkan sejak dini. Dan sepak bola, secara tidak langsung, telah menjadi salah satu media paling efektif untuk menumbuhkan itu semua. Tanpa memandang ras, suku, agama, atau budaya, semua elemen masyarakat bersatu. Di stadion, di layar kaca, di pos ronda, semua berbaur menjadi satu. Satu dukungan, satu semangat, satu Indonesia. Perlu kita ingat dan kita pertegas bersama bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Semboyan ini bukan sekadar kata-kata, ia adalah warisan, ia adalah perisai, ia adalah kompas moral bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme bukan hanya dibutuhkan,
Nasionalisme adalah kebutuhan. Tanpa nasionalisme, Indonesia akan mudah dipecah oleh pihak asing. Tanpa nasionalisme, kita akan kehilangan jati diri. Maka tak heran, Indonesia dikenal sebagai negara yang paling lantang membela harga diri bangsa dimanapun berada. Karena bagi kita, persatuan dan kesatuan adalah harga mati. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.